Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman sekalian? Sehat? Good. Nah, baik di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan nama saya Baharudin Ulum dari kelas Statistik Pendidikan C. Ingin sharing, ingin berbagi ilmu nih kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana sih cara menganalisis regresi berganda. Nah, kini saya sudah mendapatkan judul dari jurnal di internet, di Google, yang berjudul Analisis Harga, Promosi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Hotel Manado Grace Inn. Saya ingin menyarankan nih pada teman-teman sekalian, kalau kita membuat suatu data itu berupa data regresi berganda, regresi ABC, ataupun one way ANOVA, saya sarankan pada teman-teman sekalian untuk membuat suatu data yang respondennya itu lebih dari 60 atau kurang dari, jangan sampai kurang dari 50, minimal 50. Untuk apa sih? Untuk menghasilkan data yang diinginkan. Jadi gini teman-teman, kalau data yang respondennya itu sedikit, itu maka datanya itu semakin homogen. Nanti tidak sesuai yang teman-teman harapkan. Nah, kalau saya menyarankan pada teman-teman harus 50 minimal untuk menghasilkan suatu data yang memiliki signifikansi yang lebih baik dan heterogen. Nah, oke teman-teman sekalian, kita mulai ya. Kita buka SPSS-nya dulu. Kita buka SPSS-nya dulu. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman. Oke, sudah. Dari ada. Nah, lanjut. Kita di sini ada beberapa data. Nah, kita tinggal copy saja ke SPSS ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita isi dulu variable view-nya. Yang ini. Oke, kita isi. Yang X1 itu tadi X1, X2, X3, dan Y. Oke. Label untuk X1 itu adalah harga. Untuk X2 itu promosi. Untuk X3 kualitas pelayanan. Untuk Y yaitu kepuasan konsumen. Oke. Kita kalau sudah selesai desimalnya kita nolin saja ya teman-teman, karena di sini tidak ada pecahan gitu. Oke, selanjutnya kita data view. Nah, tadi data yang ada di Excel kita impor ke sini, ke SPSS. Nah, kita impor, kita copy. Nah, kita lihat datanya ada berapa. Datanya itu ada 60 ya, adanya ada 60. Setelah ini kita bisa langsung melakukan pergerakan. Kita langsung pilih menu analyze, terus kita pilih regression, linear. Oke. Nah, di sini jangan salah teman-teman. Dependent yang ini itu untuk variabel terikat. Apa variabel terikatnya? Itu adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen masuk ke dalam sini ya. Oke, boom. Untuk harga kita masukin semua ke independen. Oke.
Terus kita oke. Boom. Oke, sudah ada ya teman-teman. Ini sudah ada. Nah, oke, ini sudah ada. Nah, saya sudah menyiapkan sesuatu di Word. Nah, sini menunjukkan teman-teman sekalian cuma gini ya. Nanti penjelasannya kita lebih di Word. Dalam Word. Oke. Nah, analisis regresi dengan SPSS. Nah, saya mendapatkan analisis ini dari Bapak Sahid Raharjo SPD. Nah, situsnya bisa teman-teman baca sendiri ya di sini. Kalau teman-teman ingin mendapatkan mungkin mendapatkan informasi berkaitan dengan statistik pendidikan, mungkin bisa cek pada link di sini. Oke. Pertama kita bahas dulu konsep dasar analisis regresi berganda. A. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh. Nah, atau ada tidaknya hubungan, bukan hubungan dia dengan saya ya, tetapi pengaruh dua atau lebih variabel X, variabel bebas, terhadap variabel terikat atau disebut variabel Y. B. Uji T. Bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau personal yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Yang C, uji F. Uji F ini teman-teman bertujuan untuk mengetahui kira-kira apa ya, ada atau tidaknya gitu pengaruh atau korelasi secara bersama-sama yang diberikan variabel bebas terhadap variabel Y. Yang D itu koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap Y. Nah, kita masuk dalam perumusan hipotesis. Nah, dalam perumusan hipotesis ini kita membahas tentang 4 hipotesis. Yang A, hipotesis 1 atau bisa disebut dengan H1. Terdapat pengaruh, apakah ada pengaruh dari variabel X1 yaitu harga terhadap kepuasan konsumen. Yang B, H2, apakah terdapat pengaruh atau korelasi promosi atau disebut dengan variabel X2 terhadap kepuasan konsumen. C, H3, terhadap pengaruh, apakah ada pengaruh kualitas layanan X3 terhadap kepuasan konsumen. Yang D, H4, apakah terdapat pengaruh dari keseluruhan nih teman-teman, yaitu harga, promosi, dan kualitas layanan secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen atau disebut dengan variabel Y. Oke. Tingkat kepercayaan ini adalah A sama dengan 0,05. Jadi tingkat kepercayaan 95%. Lanjut. Nah, sini Jadi yang di SPSS tadi kita masukin dalam sini saja ya teman-teman supaya tidak bolak-balik gitu. Bolak-balik aplikasi. Oke, kita sudah tahu ini T hitung, ini signifikansi. T hitung, signifikasi. Oke. Kita hitung dulu ya, teman-teman. Kita bahas dulu dasar pengambilan keputusan. A, uji T. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi misalkan ada data nih, teman-teman, yang lebih kecil daripada 0,05, maka sudah diketahui bahwa data X tersebut pasti memiliki korelasi terhadap variabel Y. Sedangkan kalau nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, berarti tidak ada pengaruh atau korelasi dari variabel X terhadap variabel Y. Nah, untuk menghitung T-tabel, kita ada rumusnya teman-teman,
Ini sudah saya garis bawahi, sudah saya cetak tebal. T, tabel, sama dengan T dalam kurung A. Nah, jadi A itu tadi teman-teman sudah jelaskan ya. A itu ini A. Nah, A-nya itu adalah 0,05. 0,05. Dibagi 2. Dibagi N dikurangi K. N ini artinya jumlah responden. K ini koefisien. Ini ada dua versi ya teman-teman. Ini koefisien baik variabel bebas ataupun terikat, tetapi di sini saya menggunakan variabel bebas saja. Jadi saya tadi menggunakan variabel bebasnya itu ada 3. Dan satu ini bawaan dari rumus. Nah 0,05 dibagi 2 hasilnya 0,025. Nah, N itu adalah jumlah responden atau jumlah orang yang dimintai keterangan, yaitu tadi 60 dikurangi K. K itu adalah koefisien dari variabel bebas tadi 3. 60 kurangi 3, 57. 57 kurangi 1 sama dengan 56. Nah, ini bukan berarti langsung bisa dibagi teman-teman ya, tetapi kita cari di T-tabel. Nah, teman-teman misalkan belum tahu nih T-tabelnya itu di mana. Nah, di internet banyak, silahkan download. Hasilnya ini 2,00324. Oke. Yang B, uji F. Sama juga sebenarnya teman-teman, datanya seperti tadi. Kalau kurang dari signifikansi kurang dari 0,05, maka simultan itu variabel X itu tidak memiliki hubungan dengan variabel Y. Tapi ini bedanya kalau F ini secara berkelompok ya teman-teman, secara menyeluruh. Dan jika signifikansi lebih besar daripada 0,05 atau F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Oke, lanjut. Rumusnya itu F tabel sama dengan F dalam kurung K. K ini koefisien. Koefisien itu adalah banyaknya variabel bebas. Dibagi 2 dikurangi K. Nah, K ini kan kita sudah tahu. K-nya itu adalah 3. Variabel bebasnya itu 3. N itu adalah jumlah responden 60. K itu sama seperti tadi 3. Berarti 60 kurangi 3 sama dengan 7. Nah, jadi ini juga sama teman-teman. Bukan langsung dibagi terus hasilnya kayak gini, enggak. Ini juga dapat dari F tabel. Mungkin F tabel teman-teman bisa cari di Google, search kalau tidak percaya. Tapi saya sudah berusaha dan ini hasilnya ada teman-teman. Oke, kita langsung pada hipotesis pertama. Oke. Nah, untuk nilai signifikansi untuk X1 yaitu harga terhadap Y atau kepuasan konsumen adalah 0,016. Nih, datanya ada di sini teman-teman. 0,016 nih harga. 0,016. Itu lebih besar daripada 0,05. 0,5. Nah, dan T hitung 2,483 lebih besar daripada F tabel 2,0034, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 yaitu harga terhadap kepuasan konsumen. Oke. Kita sudah tahu sebenarnya teman-teman, dari nilai ini aja sudah tahu kalau nilainya itu lebih besar daripada 0,05 berarti tidak ada pengaruh dari harga terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua, yang B, pengujian hipotesis kedua atau disebut H2. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,000. Dari mana
ini dapatnya 0,000. Nah, ada teman-teman di sini. Nah, di promosi kita dapat signifikansinya 0,000. Nah, 0,00. Nah, lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi udah diketahui nih teman-teman. Jadi kalau nilainya itu lebih kecil daripada 0,05, maka sudah tentu pasti memiliki hubungan atau memiliki korelasi. Jadi si promosi ini memiliki korelasi terhadap kepuasan pelanggan. Oke, lanjut. Dan terhitung 3,716 lebih besar daripada T tabel 2,00324, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh atau korelasi X2 promosi atau disebut dengan promosi terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya C, pengujian hipotesis ketiga itu H3. Nah, diketahui nilai signifikansi X3 kualitas pelayanan terhadap Y kepuasan konsumen adalah 0,870 lebih besar daripada 0,05. Nah, sudah diketahui nih teman-teman, pasti ini tidak memiliki korelasi atau tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Nah, sudah diketahui sebenarnya, tapi kita lanjut sajalah supaya lebih paham gitu. Dan nilai T hitung min 0,164 lebih kecil daripada nilai tabel 2,00324, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh X3 kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya kita masuk dalam pengujian H4 dengan uji F. Nah, uji F. Nah, kita fokus pada F dan signifikansi ya, teman-teman. Nah, kita fokus pada sini. Sini ada dependent variable itu adalah kepuasan konsumen, dan prediktor itu adalah konstanta kualitas pelayanan X3, harga X1, promosi X2. Oke. Pengujian hipotesis keempat atau H4. Berdasarkan output di atas nih, di sini teman-teman bisa ketahui, saya sengaja ya langsung copy yang ada di SPSS ke Word ini supaya tidak bolak-balik lah teman-teman, bahasa Sundana ambeh tuh bolak-balik atulah gitu. Nah, jadi berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,001, lebih kecil daripada 0,05. Nah, jadi kalau lebih kecil pasti memiliki pengaruh atau memiliki korelasi. Nah, dan nilai F hitung 6,457 lebih besar daripada F tabel 2,77, sehingga dapat disimpulkan bahwa H diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y. Oke. Nah, jadi bisa disimpulin teman-teman, kalau pengujian pertama itu promosi harga itu tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang kedua itu promosi itu berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Yang ketiga, pengujian hipotesis yang ketiga yaitu kualitas pelayanan itu tidak memiliki pengaruh atau korelasi dengan kepuasan pelanggan. Dan yang keempat itu secara keseluruhan, jadi harga, promosi, kualitas pelayanan itu memiliki pengaruh
terhadap variabel Y. Oke, yang terakhir, last, koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu ada teman-teman di sini. Koefisien determinasi. Nah, nih, ini model summary ya nanti. Yang ini saya sudah copy supaya lebih gampang saja ya teman-teman. Oke, kita perhatiin dulu di sini. Sini nilainya. Oke, sudah diketahui. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar, maaf, sebesarnya ada 2. maaf, 0,257. Nah, hal ini mengandung arti bahwa pengaruh X1, yaitu harga, promosi X2, X3, kualitas pelayanan secara menyeluruh terhadap variabel Y adalah 25,7. Nah, mungkin mohon maaf teman-teman sekalian, cuma segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas ataupun apa yang saya sampaikan itu tidak masuk di otak teman-teman. Saya mohon maaf sekali. Tapi saya sudah melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.